Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami dengan judul ONTIX. Dengan anggota di sini yang pertama ada M. Thorik Al-Fajri dengan NPM 20570510002. Lalu ada Irfandra Dwidya Aksatra dengan NPM 20170510055. Dan saya sendiri, Siti Nabila, dengan NPM 20570510006. Selanjutnya, pada job description pada M. Thorik Al-Fajri, tugasnya membuat poster dan membuat video rancangan aplikasi. Lalu pada Irfandra Dwidya Aksatra, tugasnya mengembangkan aplikasi dan membuat file APK. Lalu Siti Nabila membuat laporan dan membuat file presentasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Thorik Al-Fajri. Kepada M. Thorik Al-Fajri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu introduction. Apa sih OnTix itu? OnTix itu ialah aplikasi yang dapat membantu mempermudah pemesanan tiket secara online. Tujuan dan manfaat dari aplikasi kami itu yang pertama tujuannya mempermudah untuk akses informasi tiket bioskop secara detail melalui aplikasi, mempermudah proses pemesanan tiket bioskop, memberikan kenyamanan bagi penonton, mengurangi antrian dan kemungkinan tidak mendapatkan tiket, dan memungkinkan proses pembelian dan pembayaran tiket bioskop melalui aplikasi secara efisien. Untuk manfaat aplikasi kami itu untuk mempermudah proses pemesanan tiket secara online, yaitu hanya dengan menggunakan Android yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket bioskop. Baiklah, selanjutnya untuk UI saya serahkan kepada Irfandra. Baik, selanjutnya tampilan ataupun fitur-fitur yang ada pada aplikasi OnTix berikut. Pertama ada tampilan movie. Di sini ada 3 UI. Tampilan halaman movie ini pengguna dapat memilih film dan selanjutnya pengguna dapat melakukan pemesanan tiket bioskop. Pada UI yang pertama atau gambar pertama di sini ada ditampilkan movie atau film-film yang akan tayang di bioskop. Kami menggunakan Recycler View untuk menampilkan film-film berikut dengan menggunakan API dari The Movie DB, di mana ketika item dari film tersebut diklik maka akan menuju activity style movie seperti pada gambar kedua atau UI yang kedua, di mana pada UI kedua berikut terdapat identitas dari film yang dipilih oleh pengguna, di mana ada judul, kemudian poster dari film, kemudian release date, popularity, vote average, kemudian ada sinopsis, dan ada button buy ticket. Ketika button buy ticket ini diklik, maka akan menuju activity tiket atau tiket activity atau gambar yang ketiga. Pada tiket activity terdapat text view jumlah tiket, kemudian ada edit text untuk memasukkan jumlah tiket yang akan dipesan, kemudian ada harga tiket satuan dan Rp 50.000, kemudian total, kemudian di sini ada strip karena belum ada nilai yang dimasukkan. Ketika ada nilai yang dimasukkan atau jumlah tiket dimasukkan, maka total ini akan berubah sesuai dengan jumlah tiket dikali dengan harga tiket satuan. Kami menguji ini menggunakan UI test, di mana pengujian pertama atau test case pertama untuk field kosong, kemudian untuk test case kedua ketika fieldnya ada isi. Kemudian ketika pengguna memencet
tombol pay, maka akan muncul notifikasi untuk melakukan pembayaran dan mengingatkan pengguna untuk menyimpan bukti pembayaran yang telah dilakukan. Mungkin next. Selanjutnya ada tampilan teater. Pada halaman ini pengguna dapat melihat pilihan bioskop dan memilih tempat bioskop terdekat yang akan didatangi. Kami juga menggunakan Recycler View untuk menampilkan list-list dari bioskop berikut. Di sini kami tidak menggunakan API, berbeda dengan Movie tadi. Kalau Movie tadi kami menggunakan API dari The Movie DB untuk menampilkan data-data yang akan ditampilkan pada Recycler View. Untuk teater kami tidak menggunakan API. Di sini terdapat beberapa bioskop, di mana bioskop-bioskop ini bioskop yang terletak di Indonesia saja. Next. Selanjutnya ada fragment profile, di mana fragment profile ini kami mengimplementasikan materi set preference sehingga data-data yang dimasukkan oleh pengguna dapat disimpan di storage Android, seperti value dari atribut name, email, phone, dan address. Sehingga ketika pengguna menutup aplikasi, kemudian membuka aplikasi kembali, data-data ini akan ditampilkan kembali karena sudah tersimpan di storage Android pengguna, seperti itu. Kemudian next. Selanjutnya ada tampilan setting atau setting activity. Tampilan halaman setting ini pengguna dapat menghidupkan notifikasi untuk memberitahu pengguna tentang pemberitahuan penting yang terdapat pada aplikasi. Pada settings activity ini kami menggunakan text view notifikasi, kemudian switch untuk on off notifikasi, kemudian bantuan, kemudian tentang kami. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Siti Nabila. Baik, terima kasih Irfandra. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.